Berikut adalah alur pelayanan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Silakan, nomor 1, silakan Bu, masuk turunnya, bintangnya dulu. Sudah Ibu, silakan. Meja 1 adalah pendaftaran dan verifikasi, di mana petugas memanggil sasaran penerima vaksinasi ke meja 1 sesuai dengan nomor urutan kedatangan, memastikan sasaran menunjukkan nomor tiket elektronik dan atau KTP untuk dilakukan verifikasi, serta menggunakan aplikasi Piker vaksinasi atau secara manual untuk melakukan verifikasi data. Oke, untuk selanjutnya Ibu nanti ke meja 2 Bu ya. Ini KTP-nya. Selanjutnya, pasien diarahkan ke meja 2 dan bertemu dengan petugas kesehatan untuk melakukan anamnesa, melihat kondisi kesehatan, dan mengidentifikasi kondisi penyerta atau komorbid, serta melakukan pemeriksaan fisik sederhana. Pemeriksaan meliputi suhu tubuh dan tekanan darah. Vaksinasi COVID-19 tidak diberikan pada sasaran yang memiliki riwayat konfirmasi COVID-19, yaitu wanita hamil, menyusui, usia di bawah 18 tahun, dan beberapa kondisi komorbid yang telah disebutkan dalam format screening. Apakah Ibu sedang hamil atau menyusui? Tidak. Apakah Ibu mengalami gejala batuk, pilek, sesak napas dalam 7 hari terakhir? Tidak ada. Apakah di keluarga Ibu yang serumah ada yang kontak erat atau suspek atau konfirmasi? Apakah Ibu menderita penyakit autoimun seperti SLE, tifus? Tidak ada. Apakah Ibu menderita penyakit ginjal? Tidak. Atau Ibu ada memakai atau menggunakan obat kortikosteroid sebelumnya? Tidak ada. Apakah Ibu menderita penyakit rematik autoimun rematik artritis? Tidak ada. Apakah Ibu menderita penyakit saluran? Data screening tiap sasaran langsung diinput ke aplikasi Piker vaksinasi oleh petugas menggunakan komputer atau laptop atau handphone. Berdasarkan data yang dimasukkan oleh petugas, aplikasi akan mengeluarkan rekomendasi hasil screening berupa layak divaksinasi, ditunda atau tidak diberikan. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian keputusan hasil screening oleh petugas di dalam aplikasi Piker vaksinasi, yaitu jika terdeteksi ada penyakit tidak menular atau dicurigai adanya infeksi COVID-19, maka pasien dirujuk ke poli umum untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan sasaran dinyatakan sehat, diminta untuk melanjutkan ke meja 3. Petugas memberikan penjelasan singkat tentang vaksin yang akan diberikan, manfaat, dan reaksi simpang yang mungkin akan terjadi dan upaya penanganannya. Yang 3M. Ya. Nah, nanti Bu, ini sudah layak nanti. Dari tensi juga normal 120 dan ke meja 3 Bu ya. Jika hasil screening dan anamnesa pada meja 2, pasien mendapatkan rekomendasi untuk dilakukan vaksin, maka pasien diarahkan ke meja 3 untuk dilakukan penyuntikan. Di meja ketiga, setelah petugas memastikan bahwa identitas pasien dengan benar, maka petugas akan meminta pasien untuk duduk dalam posisi yang nyaman. Setelah itu, petugas akan melakukan penyuntikan secara aman sesuai SOP, yaitu 0,5 cc intramuskular di lengan sebelah kiri. Ini penyuntikannya akan dilakukan di lengan sebelah kiri Bu ya. Kalau ada reaksi sakit sedikit nanti tarik nafas ya Bu ya. Oke Bu, boleh kita angkat bajunya Bu ya. Setelah penyuntikan selesai, jarum suntik dibuang ke safety box tanpa recapping. Petugas kemudian menuliskan nama sasaran, NIK, nama vaksin, dan nomor batch vaksin pada sebuah memo. Memo diberikan kepada sasaran untuk diserahkan kepada petugas di meja 4. Masih Bu, ya silakan Bu. Silakan duduk. Meja keempat adalah petugas pencatatan. Petugas menerima memo yang diberikan oleh petugas meja 3. Ini perkenalkan dulu ya. Kami dari meja 4 tim vaksin yang ada di RSJ ini ya. Di sini nanti Ibu akan mendapatkan kartu bahwasanya Ibu sudah dapat vaksin.
Tapi sebentar dulu saya masukkan dulu data Ibu ya. Saya lihat KTP-nya ya. Kemudian, petugas memasukkan hasil vaksinasi ke dalam aplikasi Picare Vaksinasi. Petugas kemudian menginput data langsung ke dalam aplikasi. Dan setelah itu, petugas mencetak kartu vaksinasi elektronik melalui aplikasi Picare Vaksinasi. Kartu tersebut ditandatangani dan diberi stempel. Ibu harus tetap menerapkan 3M, yaitu pertama, mengatur jarak, physical distancing, yang kedua pakai masker, yang ketiga tetap terapkan cuci tangan. Terus nanti setelah dapat sertifikatnya akan diberikan oleh Ibu Jatin. Ibu masih kita minta observasi 30 hari. Lalu diberikan kepada sasaran sebagai bukti bahwa sasaran telah diberikan vaksinasi dan menginformasikan kepada sasaran untuk datang kembali vaksin kedua pada hari ke-14 setelah dilakukan vaksin pertama. Petugas mempersilahkan penerima vaksin untuk menunggu selama 30 menit di ruang observasi dan diberikan penyuluhan dan media KIE tentang pencegahan COVID-19 melalui 3M dan vaksinasi COVID-19. Ibu, setelah kita melaksanakan vaksinasi, tetap kita mematuhi protokol 3M. Tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Nah, setelah vaksin yang pertama, selanjutnya untuk 14 hari kemudian, kita akan melanjutkan untuk vaksinasi yang kedua. Oke. Gimana Ibu? Ada yang perlu ditanyakan? Silakan duduk, istirahat dulu. Selama 30 menit ke depan, Ibu akan kita observasi ya. Demikian video alur pelaksanaan vaksinasi COVID-19.